Karena kalau penyakitnya ini, anosmianya ini disebabkan oleh penyakit COVID, sebetulnya yang dirusak itu bukan si sel saraf penghidupnya, tapi cuma jaringan penunjangnya yang selnya itu namanya. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru dari Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok, dari kejauhan. Halo Fidel dari kejauhan. Masih di rumah aja ya dok? Iya, mengikuti anjuran kalau nggak penting-penting di rumah aja. Di rumah aja dok, kan sehat-sehat? Sehat dong. Sekarang ini kata sehat itu merupakan kata yang sangat didambakan. Betul, semoga Anda yang lagi nonton juga sehat-sehat ya. Amin. San masih bisa menghirup, membau kanan kiri dok, coba. Tadi sih waktu ada yang bunyi gitu, dut gitu ya, masih kecium sih. Bukan Balon bau pecah ya, aroma, dok? bukan bau aroma. Kemarin ada Aroma. yang mengoreksi, katanya Oh, aroma itu yang kecium. Nah, oke. aroma itu ada yang bau, ada yang harum. Make sense, iya betul juga. Oke, membaui aroma, gitu ya berarti ya? Menghirup aroma, ya itu. Ya itulah, paham kan ya maksudnya? Paham. Kenapa kita lagi bahas seperti ini? Karena topik kali ini adalah soal anosmia. Kita udah pernah bikin video terpisah mengenai cara menyembuhkan anosmia ya dok di rumah. Iya, tinggal ditonton aja nanti linknya di bawah ini. Atau Tolong di atas dimasukkan atau di Terima atas kasih editor. atau di samping. Oh wow, samping. request. Di video berikutnya nggak ada yang ribet. Di video. Oke. Tapi kali ini banyak banget dok di video itu, di video tips menyembuhkan anosmia. Ada banyak yang curhat, yang nanya-nanya ke dokter Santi tentang anosmia. Boleh dijawab ya dok? Monggo ditanyakan. Monggo. Yang berikutnya dok, dari akhirnya ini nama beneran dok, Jonah Silayan ya, Bapak Jonah Silayan. Dok, apakah harus Bapak apa negatif? Mbak nih? Kok yakin banget? Fotonya sih cowok ya. Oh iya. Siapa tahu foto pasangannya. Benar juga. Kita cari tahu dulu apa gimana nih? Tolong tim dicari tahu. Enggak deh. Ya Kalau pokoknya dong dijawab Bapak atau Ibu. Bapak atau Ibu Penasaran. Jonah Silayan. Ya. Pokoknya Bapak atau Ibu ini bertanya, apakah harus negatif dulu hasil swab-nya, dok, agar bisa melakukan treatment ini. Treatment cara menghilangkan anosmia yang di video sebelumnya itu, dok. Oke. Terima kasih ya Bapak atau Ibu Jonah. Sebetulnya begitu merasakan anosmia, terapi itu udah bisa langsung dilakukan. Justru pada saat dia mulai merasa anosmia, dilakukan secepatnya terapi itu, maka rangsangan itu akan lebih cepat sehingga indera penghidunya kembali lebih cepat. Jadi nggak perlu nunggu negatif dulu, karena semua yang dilakukan di terapi latihan olfaktori itu adalah hal-hal yang tidak berbahaya dan mudah dilakukan dan tidak membutuhkan usaha lebih, nggak bikin capek gitu. Takutnya kan kalau orang yang pasien COVID seringkali cepat lelah gitu ya, terus sesak nafas dan sebagainya, itu nggak butuh banyak usaha gitu, tinggal duduk manis, terus menghirup bau-bauan, membayangkan, kemudian istirahat, diulang ke beranjak ke bau berikutnya dan seterusnya. Jadi boleh dimulai kapanpun, begitu terasa indera penghidupnya mulai kacau, monggo terus aja langsung dilakukan terapi olfaktori. Dan jangan heran atau jangan takut, jangan khawatir apabila dalam perjalanan melatih indera penghidup ini tiba-tiba bau yang dicium nggak sesuai. Jadi misalnya yang barang yang dipegang itu adalah bau mawar misalnya, tapi kok keciumnya bau karet yang terbakar gitu, atau mungkin keciumnya sesuatu yang baunya nggak enak, bau kaos kaki gitu kan, kaos kaki yang udah 3 hari nggak dicuci atau bau apapun, itu sebetulnya pertanda baik. Jadi walaupun dia ngaco, tapi kabelnya udah mulai nyambung gitu. Paling nggak bisa nyium sesuatu gitu ya? Iya, jadi lanjutkan aja, tinggal dibayangkan bendanya yang tepat, dihirup aromanya, dilanjutkan terus tanpa jemu gitu. Nanti lambat laun indera penghidupnya itu akan kembali. Memang kalau dibilang anosmia ini prediktor COVID, karena berdasarkan data itu sebagian besar pasien COVID itu mengalami anosmia.
Dan anosmia adalah gejala yang datangnya paling awal. Jadi gitu terkena COVID, gejala yang muncul pertama kali itu anosmia. Kebanyakan ya, tidak semua. Dan baru kemudian muncul mungkin demam, mungkin batuk, mungkin pilek, mungkin sakit tenggorokan atau mual, diare, dan selanjutnya. Dan jangan khawatir sahabat Sonora, pada pasien-pasien kehilangan indera penghidu, hanya kira-kira 2% yang setelah 6 bulan tuh belum kembali indera penghidunya. Tapi rata-rata itu hitungan minggu antara 2 sampai 6 minggu itu indera penghidunya sudah kembali. Dan jarang sekali yang tidak kembali, yaitu 2% kurang lebih berdasarkan data yang ada. Oke, berarti dengan melatih indera penghidu Anda sesuai dengan tips Dok San di video sebelumnya, harusnya bisa kembali dengan lebih cepat ya Dok? Iya, karena kalau penyakitnya ini, anosmianya ini disebabkan oleh penyakit COVID, sebetulnya yang dirusak itu bukan si sel saraf penghidunya, tapi cuma jaringan penunjangnya yang selnya itu namanya sustentakuler. Aduh dokter keriting tuh dengernya gitu kan. Apa itu? Itu tuh semacam jaringan suportifnya aja. Jadi kalau main catur itu tuh cuman pion-pionnya aja yang di depan gitu. Tapi bukan si rajanya. Rajanya sendiri aman, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin si tukang juru masaknya atau tukang kebonnya yang kena gitu. Jadi si sel sarafnya sendiri utuh dan tidak rusak oleh virus penyebab COVID-19. Oke, baiklah buat Bapak atau Ibu Jona Silayan, berarti kesimpulannya tidak harus menunggu hasil swab negatif untuk melakukan itu. Kalau sudah ada gejalanya silahkan dilakukan latihannya langsung. Langsung aja. Baiklah, tadi beberapa pertanyaannya sudah terjawab. Buat yang mau kasih pertanyaan berikutnya, silahkan komentar di video ini atau di video-video lain juga boleh ya. Nanti akan dijawab oleh Dr. Santi di video berbeda lagi. Baiklah, Dr. Santi terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan sahabat Sonora yang mengalami anosmia, apapun penyebabnya, dengan video-video yang sudah ada, bisa cepat sembuh dan kembali lagi indera penghidunya. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Iya, jangan lupa dilatih seperti video yang sebelumnya, indera penghidunya, dan jangan lupa juga nonton video-video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast, ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye! Dah!